Haleluya. Jumpa lagi melalui betapa hebat kuasa Tuhan, suara percepatan Injil. Topik kita, predestinasi dalam perspektif kehidupan Kristen, versi Yakob Armenian dan John Calvin, dengan referensi Alkitab Roma pasal 8 ayat 29 dan 30, Efesus pasal 1 ayat 5 dan 11, Filipi pasal 1 ayat 6. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perspektif kehidupan Kristen, konsep predestinasi telah menjadi landasan iman yang memengaruhi cara kita memandang hubungan dengan Tuhan dan peran kita dalam rencana Tuhan. Dua tokoh yang sering dikaji dalam konteks ini adalah Yakob Armenian dan John Calvin. Mari kita eksplorasi konsep predestinasi dari sudut pandang keduanya dan bagaimana hal itu membentuk pemahaman kita tentang kehidupan Kristen. Pertama, kita akan membahas pandangan Yakob Armenian. Bagi Yakob Armenian, predestinasi adalah harmoni antara kedaulatan Tuhan yang bijaksana dan kebebasan manusia. Ia mengajarkan bahwa Tuhan dengan pengetahuannya yang sempurna telah menetapkan segala sesuatu sebelumnya. Namun ini tidak mengurangi tanggung jawab manusia dalam memilih dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bagi Yakob Armenian, predestinasi bukanlah alasan untuk mengabaikan kebebasan manusia, tetapi merupakan pemahaman yang memperkuat keyakinan pada kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan. Di sisi lain, John Calvin memiliki pandangan yang lebih ketat tentang predestinasi. Baginya, predestinasi adalah konsep bahwa Tuhan telah menentukan segala sesuatu sebelumnya, termasuk nasib spiritual individu, tanpa mempertimbangkan tindakan manusia. Menurut John Calvin, Tuhan memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan yang lainnya untuk kebinasaan, tanpa memandang apapun yang ada dalam diri manusia. Ini seringkali disebut sebagai doktrin pilihan ganda. Dua pandangan ini telah menjadi topik perdebatan panjang dalam sejarah gereja. Namun terlepas dari perbedaan mereka, keduanya mengajarkan bahwa Tuhan adalah yang berdaulat dan bijaksana. Mereka percaya bahwa kita harus hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan telah merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, sambil menghormati kebebasan dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam Alkitab, kita menemukan banyak contoh predestinasi yang dinyatakan. Misalnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, ia menulis tentang bagaimana Tuhan telah memilih orang-orang yang akan menjadi bagian dalam keluarganya sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa predestinasi telah ada sebelumnya dalam rencana Tuhan. Namun penting untuk diingat, predestinasi bukanlah alasan untuk meremehkan pentingnya pilihan dan tanggung jawab kita dalam kehidupan Kristen. Kita masih memiliki kebebasan untuk memilih jalan kita, meskipun Tuhan telah mengetahui hasilnya. Ini membebaskan kita untuk hidup dengan tekad yang kuat untuk
mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Mari kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita, memimpin kita menuju rencananya yang sempurna. Terlepas dari perbedaan pandangan tentang predestinasi, yang terpenting adalah bahwa kita mengakui kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan sambil menghargai kebebasan dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dengan demikian kita dapat hidup dengan penuh keyakinan dan ketenangan, mengetahui bahwa Tuhan telah merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati.